Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari Waalaikumsalam ini kita warahmatullahi akan Warahmatullahi wabarakatuh. mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Untuk itu, ya demi memperlancar perkuliahan ini hingga akhir nanti, moderator saya persilakan kepada Saudari Keting, Ketua Tingkat, Saudari Nurfikawati. Waktu kita 1 jam sampai sekarang, dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah hari ini, Prof. Dr. Haji Dedi Takdir Syaifudi SE MS. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang prosedur pengendalian manajemen dan sistem pengendalian manajemen yang akan dibacakan oleh kelompok 2. Mungkin untuk kelompok 2 saya persilakan untuk membacakan materinya. Untuk mengefisienkan waktu, kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, atas nama Muhammad Tijir Ismail akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul prosedur pengendalian manajemen. Menggunakan kelompok kami, yang pertama itu ada pendahuluan. Pengendalian manajemen adalah proses memastikan organisasi berjalan sesuai strategis dan tujuan. Proses ini penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi organisasi, mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, analisis. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota lain dari organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Lanjut kepada teman kelompok saya. Selanjutnya prosedur pengendalian manajemen mode. Yang pertama itu menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja aktual, yang ketiga mengambil tindakan korektif. Model sederhana sudah diterapkan dalam organisasi kecil menengah. Lanjut. Yang selanjutnya prosedur 4 lang. Yang pertama menetapkan standar menilai efektivitas, yang kedua kegiatan menyusun laporan pengendalian, yang ketiga melakukan perbaikan menekankan aspek, dan yang keempat evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya prosedur 5 langkah. Yang pertama itu perencanaan strategis, dan yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga analisis laporan, yang keempat pengukuran kinerja, yang kelima kompensasi manajerial, digunakan organisasi besar karena lebih komprehensif. Selanjutnya tujuan strategi. Memecah tujuan besar menjadi sasaran operasional meliputi penetapan hubungan strategi, tujuan, perencanaan strategis, pemrograman strategis, standar kontrol, tujuan, memudahkan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya evaluasi kinerja. Apakah ini? Metode yang pertama itu indikator tunggal, IFA dan MFA. Yang kedua sistem indikator analisis DUPON. 3 balance score tetap BSC, keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya itu saja dari kelompok kami. Saya kembali kepada moderator.
Oke, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2 yang membahas tentang prosedur pengendalian manajemen dan sistem pengendalian manajemen. Untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi hari ini, mungkin saya persilakan untuk bertanya kepada kelompok 2. Saya berikan pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Untuk teman-teman semua, mungkin saya persilakan untuk bertanya. Ini benar sih. Sajaannya, pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Ersya. Pertanyaan saya itu, tolong jelaskan 5 langkah prosedur pada slide kelima, dan jika 5 langkah tersebut tidak dapat diimplementasikan, apakah berpengaruh? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penanya. 2 penanya lagi. Saya. Perkenalkan, nama saya Mika Damayanti. Pertanyaan saya, kalian menjelaskan dekomposisi tujuan strategis. Bagaimana cara memastikan bahwa tujuan yang didekomposisi tidak justru kehilangan revelasi strateginya ketika turun ke level operasional? Apa indikator bahwa dekomposisi tujuan gagal? Saya Mi. Iya. Saya Mi, bisa nggak? Saya persilakan untuk penanya atas nama Ayuniken untuk membacakan pertanyaannya. baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ayu Niken dari kelompok 7. Soalnya itu jelaskan mengapa prosedur pengendalian manajemen yang efektif sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Berikan contoh bagaimana prosedur ini dapat membantu pencegahan, penyelewangan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, terima kasih untuk penanya. Siapa ini? Wan. Wandi, sorry. Wandi Alfian untuk membacakan. Saya Wandi Alfian dari kelompok 7. Pertanyaannya, indikator tunggal itu kan ada 2, yaitu EPA dan MPA. Bisa jelaskan apa itu EPA dan MPA? Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Oke, itulah tadi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Untuk kelompok 2 mungkin saya persilakan menjawab 4 pertanyaan tersebut. Saya menjawab pertanyaan dari Ayuniken. Prosedur pengendalian manajemen yang efektif sangat penting keberhasilan suatu organisasi. Berikan contoh untuk mencegah penyelewengan dan peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian memastikan setiap unit karyawan dan prosedur bekerja sesuai target tanpa kontrol aktivitas bisa berjalan tidak terarah dan menghambat tujuan organisasi. Yang kedua, mencegah terjadinya penyelewengan. Prosedur kontrol memberikan batasan kewenangan dan audit yang jelas sehingga meminimalkan peluang penyalahgunaan aset, manipulasi data, atau kecurangan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi. Standar operasional prosedur SOP memastikan pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten sehingga kesalahan administrasi dan operasional dapat diminimalkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pengendalian membantu organisasi menggunakan sumber daya, uang, waktu, tenaga kerja secara optimal, menghindari pemborosan, serta memperbaiki proses kerja. Yang 5, meningkatkan akutabilitas. Dengan pembagian tanggung wewenang dan tanggung jawab yang jelas, setiap orang dapat dipantau dan dievaluasi kinerja. Contoh prosedur pengendalian manajemen dan manfaat. Yang pertama, pemisahan fungsi. Misalnya, bagian yang menerima uang berbeda dengan bagian dan mencatat transaksi. Terus yang kemanfaat, mencegah karyawan melakukan manipulasi karena tidak ada satu orang yang menguasai seluruh proses. Contoh, karyawan kasir tidak bisa memalsukan laporan karena ada bagian akuntansi yang memeriksa. Yang kedua, persetujuan dan otoritasi.
Contoh, pembelian barang harus disetujui manajer. Manfaat menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran tidak perlu. Yang ketiga, audit internal. Tim audit internal memeriksa kekuatan laporan keuangan, kepatuhan SOP, penggunaan aset. Manfaat, temuan audit dapat mencegah penyimpanan sejak dini. Contoh, audit menemukan stok gudang berkurang lalu dilakukan investigasi dan ditemukan pencurian. Yang keempat, pengawasan anggaran budget control. Manajer harus memonitor apakah realisasi biaya sesuai anggaran. Manfaat mencegah pemborosan, meningkatkan efisiensi karena setiap bagian harus bertanggung jawab terhadap biaya operasional. Yang kelima, sistem pelaporan dan monitoring rutin. Contohnya, laporan penjualan harian dan laporan kinerja mingguan. Manfaat memudahkan manajemen mendeteksi masalah lebih cepat. Terus, jika penjualan menurun, manajemen bisa cepat mengambil langkah perbaikan. Itulah jawaban dari kelompok 2. Mungkin untuk penanya apakah jawabannya jelas atau perlu disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat tepat. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mika Damayanti. Pertanyaannya itu, kalian menjelaskan dekomposisi tujuan strategis. Bagaimana cara memastikan bahwa tujuan yang didekomposisi tidak justru kehilangan relevansi strateginya ketika turun ke level operasional? Apa indikator bahwa dekomposisi tujuan gagal? Untuk jawabannya itu yang pertama itu pastikan alignment atau keselarasan. Setiap tujuan operasional harus jelas menunjukkan kontribusinya terhadap tujuan strategis. Yang kedua, gunakan indikator kinerja yang konsisten. KPI operasional harus mendukung KPI strategis, bukan membuat target baru yang tidak terkait. Yang ketiga, uji relevansi. Jika tujuan operasional ini tercapai, apakah tujuan strategis ikut maju? Jika tidak, berarti tidak relevan. Yang keempat, review berkala. Evaluasi secara rutin apakah tujuan operasional masih sesuai perubahan strategi atau lingkungan. Jika indikator bahwa dekomposisi tujuan gagal, yang pertama itu ada tujuan operasional tidak mendukung tujuan strategis atau tidak ada hubungan sebab atau akibat. Yang kedua, ada tim fokus pada aktivitas, bukan hasil strategis atau sibuk tidak ada dampak. Yang ketiga, KPI operasional bertolak belakang dengan KPI strategis atau membuat silo. Yang keempat, tujuan terlalu detail hingga kehilangan makna strategi atau jadi sekedar daftar tugas. Yang kelima, tidak ada peningkatan kinerja strategis meskipun tujuan operasional tercapai. Itulah jawaban dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Untuk penanya apakah jawabannya jelas atau butuh sanggahan atau gimana? Saya persilakan. Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Saya terima kasih. Terima kasih untuk penanya. Oke, kita lanjut ke dua penanya berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wandi Alfian. Pertanyaannya, indikator tunggal itu kan ada dua, yaitu EVA dan MVA. Bisa jelaskan apa itu EVA dan MVA? EVA adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan apakah sebuah perusahaan menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya modalnya. EVA mengukur nilai yang diciptakan perusahaan di atas tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Dengan kata lain, EVA adalah laba bersih operasi setelah pajak, sedangkan MVA adalah
selisih nilai pasar perusahaan dan modal yang disumbangkan oleh investor. NVA adalah NVM mencerminkan bagaimana pasar menilai kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, NVA mengukur total kekayaan bersih yang menciptakan atau dihancurkan bagi pemegang saham sejak perusahaan didirikan. Baik, itu jawaban dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Penanya, apakah jawabannya jelas? Baik, terima kasih jawabannya jelas. Saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, jelas. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ersya. Pertanyaannya itu, tolong jelaskan 5 langkah prosedur Anthony model pada slide ke-9, dan jika 5 langkah tersebut tidak dapat kita implementasikan, apakah berpengaruh? Jawabannya itu 5 langkah prosedur menurut Anthony. Yang pertama itu menetapkan tujuan atau goal setting, organisasi menentukan tujuan strategis yang ingin dicapai. Yang kedua itu merumuskan strategi, menentukan cara, pendekatan, dan program untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penyusunan anggaran atau rencana operasional, yaitu membagi strategi ke dalam rencana kerja, anggaran, target, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, implementasi atau pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana sesuai program, anggaran, dan kebijaksanaan. Yang kelima, ada evaluasi atau pengendalian, yaitu membandingkan hasil dengan rencana, menilai kinerja, dan melakukan koreksi. Jika 5 langkah tersebut tidak diterapkan, apa pengaruhnya? Yang pertama, ada 1, tujuan organisasi tidak jelas arah pencapaiannya. Yang kedua, strategi tidak terstruktur sehingga aktivitas berjalan tanpa fokus. Yang ketiga, anggaran dan sumber daya jadi tidak efisien. Yang keempat, pelaksanaan tidak terkoordinasi, sering terjadi duplikasi atau kekosongan pekerjaan. Yang kelima, tidak ada kontrol, sehingga kesalahan terus berulang dan tujuan tidak tercapai. Itulah jawaban dari kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk penanya, apakah jawabannya sudah jelas atau butuh sanggahan lagi? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas. Oke, terima kasih untuk penanya. Oke, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 2 yang berjudul prosedur pengendalian manajemen dan sistem pengendalian manajemen. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.